Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faruk Ali, NIM E2019-1244. Ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dosen Nur Hidayat yang telah memberi kami waktu untuk menjelaskan tentang mata kuliah hari ini, yaitu tentang manajemen keuangan syariah, yang mana hal ini akan dijelaskan oleh pemateri kami yaitu Mawaidatul Hasanah dan Nur Rahman Jailani. Kepada Mawaidatul Hasanah dipersilahkan untuk menjelaskan materi apa yang ingin disampaikan. Wassalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawaidatul Hasanah, NIM E2019-1243. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai musyarakah. Musyarakah di sini secara bahasa berasal dari kata asyirkah yang berarti al-ikhtilah atau percampuran. Secara etimologis, musyarakah di sini yakni penggabungan, percampuran atau serikat. Dalam kitab fikih As-Saihul Jarror, kata syirkah sendiri terwujud atas dasar sama-sama ridho kedua belah pihak atau lebih yang menjalankan sebuah usahanya, dan masing-masing dari mereka mengeluarkan modal dalam ukuran yang tertentu. Kemudian modal tersebut dikelola secara bersama untuk mendapat keuntungan. Musyarakah sendiri yakni kerjasama antara dua pihak atau lebih, dan keduanya menggabungkan modalnya dan menjalankan usahanya secara bersama dalam suatu kemitraan. Dalam dunia perbankan sendiri, musyarakah merupakan akad kerjasama antara bank dan nasabahnya dalam pembiayaan atau pembagian bagi hasil maksudnya, serta risiko sudah sesuai kesepakatan. Kemudian dasar hukum musyarakah di sini yakni akad yang diperbolehkan dalam Al-Quran, Sunnah, serta Ijma. Di dalam Al-Quran dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 12 mengenai lafaz syuraka yang berarti bersekutu dalam memiliki harta dari warisan. Kedua, Sunnah dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, sesungguhnya Allah berfirman, Aku adalah pihak ketiga dari mereka yang berserikat, selama mereka tidak mengkhianati pihak lain. Ketiga, ijma. Di sini ijma dalam kitab Al-Mughni dari Ibnu Qudamah mengatakan kaum muslimin telah bersensus terhadap masyarakat secara global walaupun banyak perbedaan pendapat. Sekian dari saya, terima kasih perhatiannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nur Rahman Jailani, NIM E2019-1242. Syarat musyarakah ada 4. Yang pertama, tidak ada bentuk khusus dalam kontrak. Berakad dianggap sah jika diucapkan secara verbal atau tertulis. Kontraknya ini harus dicatat dalam tulisan dan harus ada saksinya. Oke, syarat yang pertama. Syarat yang kedua, mitra harus kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan. Nah, yang ketiga, modalnya harus berupa uang tunai, emas, perak, dan lain-lain yang nilainya sama. Dapat juga terdiri dari aset perdagangan, hak yang tak terlihat misalnya lisensi dan hak paten dan lain-lain. Syarat yang keempat, partisipasi para mitra dalam pekerjaan adalah sebuah hukum dasar dan tidak diperbolehkan bagi salah satu dari mereka untuk mencantumkan tidak ikut sertanya mitra lain. Namun porsi melaksanakan pekerjaan tidak harus sama. Demikian pula dengan bagian keuntungan yang diterima. Oke, paham ya syaratnya ya.
rukun. Kita melaju ke rukun. Rukun musyarakah. Di sini ada 4. Yang pertama, ijab kabul. Nah, jelas. Ijab kabul. Paham ya ijab kabul? Ijab kabul adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Ijab kabul. Rukun yang kedua, kedua belah pihak yang berakad. Jelas. Dan memiliki kecakapan melakukan pengolahan harta. Yang ketiga, objek. Harus ada objek akadnya. Disebut juga dengan ma'qud alaihi yang mencakup modal atau pekerjaan. Nah, yang terakhir, nisbah. Nisbah bagi hasil. Ya, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya Ahmad Faruk Ali, NIM E2019-1244. Ingin menjelaskan tentang macam-macam musyarakah. Di sini secara garis besar syirkah terbagi kepada 2 bagian, yaitu syirkah al-amlak dan juga syirkah al-uqud. Yang mana syirkah al-amlak adalah ibarat 2 orang atau lebih memilikan suatu benda kepada yang lain tanpa ada akad. Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa syirkah milik adalah suatu syirkah di mana 2 orang atau lebih bersama-sama memiliki suatu barang tanpa melakukan akad. Dalam syirkah al-amlak di sini terbagi dalam 2 bentuk, yaitu syirkah al-jabr, yaitu berkumpulnya 2 orang atau lebih dalam pemilikan suatu benda secara paksa. 2. Syirkah ikhtiyariyah, yaitu suatu bentuk pemilikan bersama yang timbul karena perbuatan orang-orang yang berserikat. Dan untuk syirkah al-uqud, dan di sini dapat dianggap sebagai kemitraan yang sesungguhnya, karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian investasi bersama dan berbagi untung dan risiko. Di sini syirkah al-uqud dibagi menjadi 5 jenis, yaitu yang pertama syirkah mufawwadah. Di sini merupakan di sini syirkah mufawwadah termasuk akad kerjasama usaha antara 2 pihak atau lebih, yang masing-masing pihak harus menyerahkan modal dengan porsi modal yang sama dan bagi hasil atas usaha atau risiko ditanggung bersama dengan jumlah yang sama. Yang kedua itu syirkah inan. Di sini merupakan akad kerja sama usaha antara 2 orang atau lebih, yang masing-masing mitra kerja harus menyerahkan dana untuk modal dan porsi modalnya tidak harus sama. Dan yang ketiga yaitu syirkah al-amal. Syirkah al-amal adalah kontrak kerja sama 2 orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu. Dan yang kelima yaitu syirkah al-wujuh, yaitu kontrak 2 orang atau lebih yang memiliki reputasi atau presentasi yang baik serta ahli dalam bisnis. Mereka membeli barang secara kredit atau suatu perusahaan kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut secara tunai. Terakhir yaitu syirkah mudharabah, merupakan kerjasama usaha antara 2 pihak atau lebih, yang mana satu pihak sebagai sahibul mal yang menyediakan dana 100% untuk keperluan usaha, dan pihak lain tidak menyerahkan modal dan hanya sebagai pengelola atas usaha yang dijalankan tersebut. Dan untuk manfaat musyarakah, di sini terdapat banyak manfaat musyarakah, di antara lain 1. Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan pernah mengalami negatif spread. 3. Pembelian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow atau arus kas usaha nasabah, sehingga tidak memberatkan nasabah. Yang keempat, bank akan lebih selektif dan hati-hati, prudent, mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan. Yang kelima yaitu prinsip bagi hasil dalam mudharabah atau musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap di aman. Bank akan menagih penerima pembiayaan atau nasabah satu jumlah bunga tetap berapapun keuntungan yang dihasilkan nasabah, bahkan sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Wassalam, terima kasih. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.